محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak ditimpa oleh ketakutan dan tidak pula oleh kesedihan. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 62 dan 63. Kita bersyukur kepada Allah yang masih terus memberi peluang kita melanjutkan amal-amal soleh kita. Semoga Allah menerima dan lipat gandakan pahalanya. Salawat serta salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam kita berbuah syafaat pada hari kiamat. Bapak Ibu yang mulia, tadi malam kita bicara tentang tujuan, bukan sarana. Jangan fokus pada puasa saja, tapi fokuslah pada tujuannya. Agar jangan sampai kita kemudian ditinggalkan oleh Ramadan, kita tidak mencapai tujuannya. Tujuannya sebagaimana kita maklumi adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena itu setiap menitnya, setiap jamnya, bahkan setiap detik yang kita lalui dan yang masih tersisa di bulan Ramadan ini, kita harapkan menambah ketakwaan itu. Coba kita bandingkan antara ayat tentang puasa Al-Baqarah 183 itu dengan ayat yang barusan kita baca surat Yunus 62 dan 63. Di puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Allah menyeru orang-orang beriman, perintahnya adalah puasa, ujungnya adalah bertakwa. Bandingkan ketika Allah berbicara tentang kekasihnya, tentang wali-walinya. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ditimpa oleh ketakutan dan tidak pula kesedihan. Wali-wali Allah itu adalah amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Karena itu Bapak Ibu yang mulia, kenapa kita perlu bertakwa? Karena takwa adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Karena wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kita butuh cintanya Allah. Kita butuh kasih sayangnya Allah. Kita ingin diangkat dan dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Dan Allah hanya punya dua syarat untuk menjadi kekasihnya. Amanu, yang pertama beriman, wa kanu yattaqun, yang kedua bertakwa. Dari mana kita menemukan takwa? Di antaranya dengan berpuasa. Kenapa kita perlu bertakwa? Orang bertakwa itu adalah kekasih Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Karena itu Bapak Ibu jangan tertipu dengan televisi yang menggambarkan kekasih Allah itu, wali Allah itu berjubah, berjenggot, bersorban, bertongkat, lalu bisa hilang, lalu bisa terbang, lalu bisa jalan di atas air, lalu kemudian ketika ditusuk tidak berdarah, bisa katakanlah menggigit kaca, bisa makan macam-macam. Ketahuilah itu awliyaus syaitan, itu bukan kekasih Allah. Tidak ada keharusan kekasih Allah itu punya kehebatan. Tidak ada Allah syaratkan bahwa orang yang disebut dengan kekasih Allah itu punya kejadian-kejadian luar biasa. Simpel saja kata Allah, amanu wa kanu yattaqun. Yang disebut dengan kekasih Allah itu beriman dan bertakwa.
Maka orang beriman itu kekasih Allah. Orang bertakwa itu adalah wali-wali Allah. Tingkat kecintaan Allah kepada kita tergantung sejauh mana besar dan tingginya iman dan ketakwaan kita. Semakin sempurna iman dan takwa kita, semakin tinggi dan semakin besarlah cintanya Allah kepada kita. Semakin kurang iman dan takwa kita, semakin sedikitlah cinta Allah kepada kita. Maka Bapak yang mulia, apa indikatornya kita ini menjadi kekasih Allah? 4 saja indikator. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilayhi." Tidak ada pendekatan hambaku yang lebih aku sukai dibanding yang mendekat kepadaku dengan amal-amal fardu. Kalau kita ingin targetnya dekat dengan Allah saja, cukup dengan amal-amal fardu. Salat fardu, puasa fardu, zakat yang wajib, haji sekali seumur hidup. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku akan terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tambahilah dengan amal-amal sunnah. Makanya jangan hanya fokus pada puasa, tapi penuhi, tambah dengan amal-amal sunnah lainnya. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Apa penuhnya kita dicintai oleh Allah? 4 hal ini pentingnya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku cinta kepada hambaku, akulah telinganya yang dengannya dia mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa kuntu yadahu allati yubtishu biha. Akulah tangannya yang dengannya dia menjangkau. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Akulah kakinya yang dengannya dia melangkah. Apa maksudnya Ustaz? Kalau begitu kita menyatu dong dengan Allah. Salah, batil pemahaman seperti itu. Artinya apa? Allah menjaga telinga ini. Dia tidak suka kalau telinga ini kita dengarkan atau mendengarkan kebatilan dan kemungkaran. Allah yang menjaga. Allah tidak rela mata ini melihat yang tidak haknya. Bukan kita yang kendalikan, tapi Allah yang menjaga. Allah yang mengatur tangan ini sehingga ketika ada sesuatu yang tidak haknya Allah tarik, sehingga dia tidak menjangkau dan memegang yang tidak haknya. Allah yang mengatur kaki ini sehingga kaki ini tidak dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu perlunya karena kita tidak mampu menjaga diri kita bahkan sedetik pun. Maka Nabi kita katakan sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan biarkan aku mengatur diriku walau hanya sekejap mata. Kalau kita disuruh oleh Allah mengatur diri kita sekejap mata, kita nggak mampu. Apalagi 1 jam, 2 jam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kita serahkan penjagaan diri kita kepada Allah dengan apa? Dengan ketakwaan. Allah yang mengendalikan telinga. Sehingga kalau ada kata-kata yang tidak benar, kata Allah, telinga ini tidak boleh mendengar. Kalau ada pemandangan yang aneh, yang tidak haknya, Allah palingkan matanya. Allah atur tangannya. Allah kendalikan kakinya. Jadi kita perlu bertakwa. Kenapa? Kita ingin dicintai oleh Allah. Kenapa kita ingin dicintai oleh Allah? Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang lakukan kebaikan. Ma'al ladzina taqaw, kata para ulama tafsir. Ketika Allah sebutkan dia bersama orang-orang beriman, dia bersama orang-orang yang bertakwa, dia bersama orang-orang yang lakukan kebaikan, itu yang disebut dengan ma'iyyah khas. Kebersamaan Allah bersamanya itu kebersamaan yang istimewa. Tapi kalau Allah sebut bersama manusia, itu kebersamaan secara umum. Apa artinya? Allah tahu perbuatannya. Allah mengerti di mana dia. Apa isi hatinya? Apa pikirannya? Itu Allah tahu. Tapi kalau Allah sebut ma'al ladzina taqaw, itu Allah menolongnya. Itu Allah membelanya. Itu Allah melindunginya.
Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak perlu cemas tidak akan makan, tidak perlu khawatir akan diancam, tidak perlu khawatir akan kehilangan kedudukan. Tidak, karena Allah bersama mereka. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama, menolong, membela dan melindungi orang-orang yang bertakwa dan melindungi orang-orang yang lakukan kebaikan. Kenapa kita perlu bertakwa? Kenapa tujuan ini penting bagi kita? Karena inilah kemuliaan. Tidak ada kemuliaan melainkan bersama takwa. Orang boleh mengukur kemuliaannya dengan pakaiannya. Orang boleh ukur kemuliaan dengan dompetnya. Orang boleh ukur kemuliaan dengan mereknya. Allah mengukur kemuliaan itu dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang bertakwa punya segalanya, walau secara lahir tidak punya apa-apa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling kaya, walaupun secara lahir dia tidak punya apa-apa. Maka orang-orang yang bertakwa hakikatnya adalah orang-orang yang kaya raya. Dunia ini sebentar, dunia ini murah, dunia ini kecil. Saking murahnya dunia ini, Nabi kita katakan, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat kita tadi sebelum subuh itu lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Coba. Bukan hanya sekilo emas, bukan hanya 1 ton emas, bukan. 2 rakaat salat sunat tadi sebelum subuh lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan isinya. Kalau kita nggak punya mobil nggak usah sedih. Kalau kita nggak punya motor nggak usah sedih. Kalau nggak punya jabatan nggak usah sedih. Sedihlah kalau kita nggak sempat salat sunat subuh 2 rakaat. Sedihlah kalau kita tidak pernah sempat salat subuh. Sedihlah kalau kita nggak sempat salat duha. Sedihlah kalau kita tidak sempat memberi. Karena itu orang beriman kegembiraannya bukan dengan merek. Kegembiraan orang beriman bukan dengan dunia. Kegembiraan orang beriman bukan dengan pangkat dan kedudukan. Kegembiraan orang beriman dengan Islam, dengan iman, dengan ketakwaan, dengan amal soleh. Karena itu di surat Yunus 57 atau 56 atau 58 Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hendaklah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, karunia dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu kalian bergembira. Karena karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh pegawai yang bertugas memungut zakat, memungut pajak dari orang-orang non-muslim yang tinggal di Irak, di Basra. Petugas ini membawa banyak sekali kekayaan. Ada banyak onta, ada banyak domba, ada banyak emas. Umar kemudian berkomentar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah gerakkan hati manusia." Kemudian orang-orang yang non-muslim pun kemudian mau membayar pajak, pengamanan mereka. Beda ya. Pengamanan dengan keamanan itu berbeda. Pajak pengamanan dengan pajak keamanan berbeda. Kalau ada orang minta uang keamanan, itu belum tentu dia bekerja. Kalau ada orang bangun rumah, bangun komplek, tiba-tiba ada pemuda, uang apa ini? Uang keamanan. Dia nggak bekerja. Preman minta saja. Tapi pengamanan orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim tidak perlu takut karena keamanan mereka dijaga dan dilindungi oleh umat Islam, dan untuk itu mereka bayar jizyah, bayar pajak pengamanan, bukan pajak keamanan. Apa kata Umar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiba-tiba staf khususnya berkomentar, "Hada fadlullah, inilah karunia Allah." Apa kata Umar? "Kadzabta, bukan, kamu berbohong. Ini bukan karunia Allah. Hada mimma yajma'un, ini adalah apa yang mereka kumpulkan." Jadi harta benda, karunia yang sifatnya materi, dalam tafsiran Umar bin Khattab itu bukanlah karunia Allah, karena itu adalah apa yang manusia kumpulkan. Kita kumpulkan uang,
Kita kumpulkan rupiah, kita kumpulkan dolar, kita kumpulkan padi, kita kumpulkan macam-macam. Itu apa yang mereka kumpulkan, dan itu dunia. Karunia Allah tak seperti itu. Karena itu Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan karunia Allah dan rahmat Allah, Islam, iman, amal saleh, ketakwaan, ketaatan, itulah sebenarnya karunia Allah. Itulah rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Gembiralah dengan itu. Jadi kalau tadi kita kesiangan, lalu kemudian tidak sempat salat sunat sebelum subuh, kita patut bersedih. Ya Allah, hilang hari ini kekayaan saya, dunia dan segala isinya. Kalau kita tertidur lalu kemudian tak sempat akhirnya salat subuh berjamaah, ya Allah, rugi. Karena kemudian saya kehilangan salat satu malam. Karena dikatakan dalam hadis Muslim, man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah seolah-olah dia salat satu malam. Begitupun tadi malam, siapa yang tidak sempat salat witir bersama imam, ini saya ingin sampaikan. Atau kemudian karena pengen witir di malam hari sebelum subuh, lalu ketika tarawih selesai lalu pulang. Pastikan orang yang pulang ketika salat witir dalam kondisi merugi. Yang tidak witir bersama imam kondisinya rugi. Dia hanya dapat pahala salat tarawih mungkin setengah jam, mungkin 40 menit. Tapi yang salat bersama imam rakaat pertama sampai kemudian salat witir, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, dalam hadis Ibnu Majah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal rajula idza qama ma'al imam, innal rajula idza shalla ma'al imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Jadi siapa yang salat bersama imam, salat malam, tarawih bersama imam, bersama witir, wala yansarifu hatta yansarifal imam, dan dia tidak tinggalkan masjid ini, dan dia tidak tinggalkan salat, dia tidak berhenti di luar, kutiba lahu qiyamul lailatin. Kutiba lahu qiyamul lailatin, kata Nabi, orang yang salat tarawih bersama imam lalu sambung dengan witir, maka itu sama dengan salat satu malam suntuk. Jadi yang salat tarawih saja ada pahala salat tarawih cuma 40 menit. Tapi yang sampai selesai witir maka dia dapat salat sampai dihitung itu satu malam suntuk. Ada yang bertanya, Ustaz, kami nanti pengen witirnya di malam hari saja. Gimana caranya, Ustaz? Gimana caranya? Kami pengen dapat pahala itu, tapi kemudian kami ingin salat witir. Maka Syekh bin Baz dalam fatwanya menyebutkan, rahimahullah, ketika ditanya, Syekh, gimana kalau ada orang salat bersama imam, dia tarawih lalu witir, ketika imam witir di rakaat yang terakhir imam salam, dia menambah satu rakaat lagi karena dia belum ingin salat witir, dia ingin witirnya terakhir. Kata beliau, la na'lamu fihi ba'san, tidak ada salahnya, tidak mengapa. Jadi kalau kita ingin dapat pahala semalam suntuk dan ingin nanti witir di malam, sepenghujung malam, tetap saja salat witir bersama imam. Ketika imam salam, maka kemudian kita tambah satu rakaat lagi. Kana qiyamul lailatin, sama nilainya dengan orang yang salat satu malam. Kita perlu gembira dengan ketaatan. Karena itu memang yang mulia, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang lakukan ketaatan, orang-orang yang banyak kebaikannya adalah orang-orang yang bergembira. Perhatikan wajah orang-orang yang taat kepada Allah. Perhatikan wajah orang-orang yang lakukan kebaikan yang banyak. Beda dengan orang-orang yang jauh dari Allah, dengan orang-orang yang dekat dengan maksiat. Beda. Karena auranya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu kalian bergembira. Kita perlu mencapai ketakwaan. Kenapa? Rugi kalau di bulan Ramadan enggak ketemu juga dengan takwa. Kenapa perlu? Karena kita ingin, ya, di kondisi-kondisi sulit nanti Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan. Kalau hari ini kita sehat, kita lapang, lalu kita taat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, nanti kondisi sulit, kondisi sempit, ketakwaan dan amal soleh di waktu lapang itu akan memberikan kemudahan. Falaula annahu kana minal musabbihin
la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukanlah karena dia Nabi Yunus itu di waktu sehat, di waktu lapang, banyak bertasbih. Kalau bukan karena dia banyak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan dibiarkan oleh Allah dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kalau bukan karena tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kalau bukan karena tasbih ini yang sering beliau baca ketika dia sedang lapang, maka dia akan dibiarkan dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tasbih dia menyelamatkan, tasbih dia meringankan, tasbih dia melapangkan. Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ketika dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dia sedang berada di perut ikan. Apa kata malaikat? Sautun ma'ruf fi baladin gharib. Suaranya kita sudah akrab, tapi dia kok berada di bumi yang asing. Kenapa asing? Dia berada di tengah laut, biasa dia bertasbih di daratan. Sautun ma'ruf fi baladin gharib. Kita hafal dengan suaranya, tapi kok orangnya berbeda sekarang, tidak di tempat biasa. Didengar. Kata dia, Yunus ibnu Matta ya Rabb, wahai Tuhan, itu Yunus ibnu Matta yang selalu bertasbih kepadamu. Ya Rabb, selamatkanlah dia. Maka kemudian atas izin Allah, atas doa, permintaan malaikat, maka kemudian Yunus diselamatkan di pantai. Ketakwaan dan kesolehan kita bahkan menjaga bukan hanya diri kita, bahkan bukan hanya dunia kita. Ketakwaan kita bahkan berpengaruh untuk anak dan cucu kita. Wa ammal jidar fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Sudah Al-Kahfi 52. Wa ammal jidar, adapun tentang dinding ini adalah cerita tentang Nabi Musa bersama Khidir. Ada 3 kisah menarik di situ. Nabi Khidir sarankan kepada Musa, kalau kamu ikut belajar bersamaku, jangan banyak tanya. Nanti akan ada penjelasannya. Berjalanlah mereka berdua. Tiba-tiba lihat kemudian ada sampan, safina ditenggelamkan. Musa kemudian tidak bisa diam. Kenapa? Tiba-tiba dia melihat ada anak kecil lalu kemudian dibunuh oleh Khidir. Dia nggak bisa diam. Sampai yang ketiga, wa amal jidar. Dia datang ke sebuah kampung. Di kampung itu minta dijamu, tapi masyarakat tidak mau menjamunya. Maka dia lihat ada dinding rumah yang mau roboh. Maka dia begitu kemudian diperbaiki sehingga rumah itu kemudian menjadi baik kembali. Wa ammal jidar fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang diluruskan, yang ditegakkan, yang direnovasi itu adalah milik 2 orang anak yatim yang tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah dinding itu ada harta peninggalan ayahnya. Wa arada rabbuka an yastakhrija, ayahnya Allah ingin agar ayah itu kemudian agar anak itu sampai tumbuh dewasa dan kemudian dia mendapatkan harta bendanya itu kembali ketika sudah dewasa. Apa rahasianya? Wa kana abuhuma salihah, bapaknya punya rahasia. Karena rahasia ini kemudian anaknya dijaga oleh Allah. Bapaknya adalah orang yang saleh, yang taat, yang bertakwa kepada Allah. Maka Ibnu Munkadir rahimahullah menjelaskan ayat ini, kesolehan seorang ayah bermanfaat untuk dia, bermanfaat untuk anaknya, bermanfaat untuk cucunya, bahkan sampai 7 keturunan berikutnya. Maka Bapak yang mulia, tidak cukup kita wariskan harta kepada anak-anak, tidak cukup kita wariskan kedudukan kepada anak-anak, tidak cukup kita wariskan jabatan dan lain-lain kepada anak-anak, jika tidak diiringi dengan kesolehan, ketakwaan, kebaikan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wahai anakku, aku perpanjang sholatku agar Allah berkenan menjagamu. Aku panjangkan sholatku agar Allah berkenan menjagamu. Itu tiket bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita berikan kepadanya. Ya Rabb, ini sholatku, ini infakku, ini sedekahku, ini puasaku. Dengan tiket ini jagalah, lindungilah anak-anak-anak. Maka Bapak yang mulia, kita fokus tidak hanya pada sarana, tapi fokus pada tujuan. Karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ingin menjadi orang mulia. فَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak satu pun yang bisa memuliakannya. Maka hari-hari yang tersisa, pastikan kita ingin termasuk menjadi wali Allah, kekasih Allah, dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita dijaga, maka banyaklah ketaatan, banyaklah amal soleh, agar Allah kemudian permudah urusan kita, harta benda kita, dan anak cucu kita. Allahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.